Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah dari kelas 11 MIPA 5, absen 33. Video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana termokimia, reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Eksperimen pertama, reaksi endoterm. Reaksi di mana kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Singkatnya adalah reaksi yang menyerap kalor. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah koin, lilin, korek, piring, gelas kaca, dan air berwarna. Langkah-langkahnya adalah letakkan koin di atas piring, kemudian tuang air berwarna ke atas piring, kemudian taruh lilin yang sudah dinyalakan dengan korek, letakkan lilin tersebut di atas piring. Lalu kita tutup lilinnya dengan menggunakan gelas. Dan perubahan yang terjadi adalah airnya masuk ke dalam sistem dan lilinnya mati. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai reaksi endoterm. Yang pertama adalah manakah yang merupakan sistem dan manakah yang merupakan lingkungan. Yang merupakan sistem dalam eksperimen tersebut adalah lilin dan juga tekanan udara di dalam gelas. Dan yang merupakan lingkungan dalam eksperimen tersebut adalah air berwarna, tekanan udara di luar gelas, piringnya, dan juga logam. Lalu yang kedua, apakah dalam eksperimen tersebut terdapat perpindahan panas atau kalor? Jawabannya ada, karena pada saat lilin mati terjadi penurunan suhu di dalam gelas yang menyebabkan tekanan udara di dalam gelas menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar gelas. Hal tersebut juga yang membuat air berwarna terhisap masuk ke dalam gelas. Lalu yang ketiga, reaksi yang terjadi adalah reaksi penyerapan kalor di mana terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke dalam sistem yang dapat menyebabkan penurunan suhu pada eksperimen tersebut. Eksperimen yang kedua, reaksi eksoterm. Reaksi kimia yang menghasilkan kalor atau panas. Reaksi ini bisa terjadi karena adanya perpindahan yang terjadi dari sistem ke lingkungan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam eksperimen ini adalah sendok, kapur tulis yang sudah dihaluskan, termometer, gelas yang berisi air biasa atau air bening, dan stopwatch. Langkah pertama, masukkan termometer ke dalam gelas yang berisi air bening untuk mengecek suhu awal pada air bening yang belum dicampuri oleh kapur. Suhunya 32 derajat Celcius. Kemudian kita tuang kapur yang sudah dihaluskan ke dalam gelas dengan menggunakan sendok. Aduk hingga merata. Kemudian kita tunggu dengan menggunakan stopwatch selama 5 menit. Lalu kita cek kembali dengan menggunakan termometer. Suhunya bertambah menjadi 34,2 derajat Celcius. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai reaksi eksoterm. Pertanyaan yang pertama adalah manakah yang merupakan sistem dan manakah yang merupakan lingkungan dalam eksperimen tersebut. Yang merupakan sistem dalam eksperimen tersebut adalah kapur. Dan yang merupakan lingkungan dalam eksperimen tersebut ialah gelas. Lalu yang kedua, adakah perpindahan kalor dari eksperimen tersebut? Jawabannya iya, karena terjadi perubahan suhu pada suhu awal dan suhu akhir, di mana sebelum dimasukkan kapur, suhu air adalah 32,0 derajat Celcius. Lalu ketika dimasukkan kapur ke dalam gelas tersebut dan dicampur terus didiamkan selama 5 menit, maka suhunya bertambah sebanyak 34,2 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, reaksi eksoterm yang terjadi pada eksperimen tersebut adalah reaksi pelepasan kalor,
di mana terjadi perpindahan panas dari suatu sistem menuju ke lingkungan yang menyebabkan kenaikan suhu. Begitu saja praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.